Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dalam aksi nyata Merdeka Belajar, di mana saya akan memaparkan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar bersama saya Janena SPD dari SMP Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mari kita belajar bersama. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, pertama-tama kita mengenali diri dan perannya sebagai pendidik terlebih dahulu. Dalam mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kita harus mengetahui apa alasan sebagai pendidik. Bagaimana cara kita mengetahui alasan sebagai pendidik? Kita harus memahami kekuatan dan kelemahan dalam diri kita sebagai pendidik dan mengembangkan kapasitas diri kita. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa peran saya sebagai guru. Nah, peran guru sangat strategis dalam masyarakat maupun dalam dunia pendidikan pada umumnya, di mana peran guru sangat strategis tersebut dapat mendidik masyarakat, menciptakan pemimpin masyarakat, membuat murid merdeka sesuai kodratnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Jadi yang ketiga di sini kita harus mengetahui dan menanyakan kepada diri kita, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Jadi seperti guru apa yang kita harapkan nantinya? Guru hendaknya menjadi contoh dari segi tingkah laku, sikap, dan tutur kata. Bagaimana menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, selalu membuka diri dan adaptif terhadap perubahan. Modul kedua akan dipaparkan mengenai mendidik dan mengajar, yang terbagi menjadi yang pertama, mendidik menyeluruh, yang kedua, pendidikan selama 1 abad, yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada mendidik secara menyeluruh, yang pertama, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Jadi keduanya merupakan salah satu kesatuan, di mana pendidikan ibarat kita menanam padi, dari kita menabur benih padi hingga merawatnya hingga tumbuh menjadi padi. Jadi pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Dalam pendidikan selama 1 abad akan dipaparkan bagaimana pendidikan bukan hanya menekankan pada ranah kognitif, tapi humanis seluruh aspek, sehingga kecakapan emosional juga dapat berkembang. Sehingga pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh sebagai pendidik. Jadi pendidik sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan, terutama perubahan zaman seperti pendidikan abad 21. Sebagai AMONG merupakan sistem pendidikan yang memberikan kebebasan kepada murid untuk berbuat dan bertindak secara leluasa. Yang ketiga akan dipaparkan mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang terdiri dari kodrat murid dan trikon.
Pada kodrat murid akan dipaparkan mengenai kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat alam, pendidikan diberikan sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal murid atau kearifan lokal. Kodrat zaman, pendidikan diberikan sesuai dengan masa saat murid menempuh pendidikan. Sehingga pendidikan yang diterima murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena alam dan zaman berubah secara dinamis seiring berubahnya waktu. Yang kedua, akan dipaparkan atau dibahas mengenai trikon, di mana asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen yaitu mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga yaitu konsentris, yaitu dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dengan memperhatikan asas trikon dianggap pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid memperoleh pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Jadi dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus memperhatikan kodrat murid dan asas trikon. Modul keempat kita akan membahas atau memaparkan mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana menumbuhkan budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga yang merupakan cipta, rasa, dan karsa, di mana murid bukan hanya perlu dibekali kemampuan kognitif saja, tetapi harus seimbang dengan afektif dan psikomotorik. Budi pekerti dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis yang berhubungan dengan rasa dan intelligible yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir dan menyerap pengetahuan, di mana terdapat teori konvergensi yang terdiri dari teori tabula rasa yang ibaratkan kertas kosong dan teori negatif yang ibarat kertas terisi penuh, sehingga dalam penerapannya digabung menjadi pendekatan kertas yang berisi tulisan samar yang belum jelas yang dapat dibuat menjadi jelas dengan tuntutan terbaik. Melalui proses pendidikan budi pekerti, maka diharapkan dapat mengendalikan watak asli atau biologis dan menebalkan watak baik murid, di mana teori konvergensi tersebut merupakan teori dari Ki Hajar Dewantara. Dan modul terakhir yaitu modul kelima akan dipaparkan mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yang terdiri dari 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan kedua menciptakan pembelajaran terbaik murid. Dalam mengantar murid selamat dan bahagia, mendidik murid sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan gaya belajar murid, di mana pendidikan menciptakan pembelajaran yang bermakna, memberikan materi yang bermanfaat, menggunakan beragam alat ukur, di mana fungsi pendidikan mempersiapkan murid siap hidup dan mengisi zaman dengan selamat dan bahagia. Dengan menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan seperti ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkoso, tut uri handayani, dengan menggunakan metode membimbing dan mendampingi murid belajar, di mana menjadi pembelajaran abad 21 dengan dapat memecahkan masalah kognitif dan sosial emosional dalam menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, di mana membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa.
Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajar yang optimal bagi murid. Jadi, pendidikan bukan serta-merta menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi kita memerlukan kerjasama dan berkolaborasi antara keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk mengoptimalkan pembelajaran bagi murid. Setelah pemaparan materi yang terdiri dari 5 modul, maka saya mengharapkan adanya umpan balik berupa mengisi pertanyaan dengan melengkapi kalimat berikut. Setelah melengkapi baik berupa komentar dalam tayangan YouTube ataupun dalam berbagi karya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.